Sobat Industri, balik lagi nih bareng aku Arfan dan saya Made di podcast Kata Pusdatin, tempat bincang santai tentang data, industri, inovasi. Oh ya, hari ini kita mau bahas podcast tentang yang udah kita kerjain sehari-hari, Mas Arfan ya, tentang pelayanan di Pusdatin yang masih banyak belum tahu mungkin. Gimana sih pelayanan di Pusdatin itu? Nah ini Mas, benar banget nih Mas, mulai dari isi form online sampai ke pengajuan Sobat Industri selesai. Nah, tapi apa emang semudah itu nih Mas Made? Nah kalau gitu, oke nih Sobat Industri, kita bahas aja yuk pelayanan apa aja ya yang ada di Pusdatin. Nah dari Mas Made dulu nih, Mas Made di Pusdatin ini kerjanya apa nih Mas Made? Sekarang ini aku bantu di tim analisis data dan pengolahan data. Kalau di tim analisis data itu kan ada IKI ya, Indeks Kepercayaan Industri, yang rilis datanya setiap akhir bulan. Kalau untuk di tim pengolahan data itu biasanya mengolah data-data industri yang ada di sistem SINAS. Kadang juga diminta untuk pelayanan publik di UPP. Kalau Mas Arfan sendiri, kerjaan apa aja sih selama ini di Pusdatin? Nah, aku kalau di Pusdatin, aku in charge lebih ke helpdesk-nya sih Mas, pemroses helpdesk. Nah, aku mau jelasin nih, helpdesk itu kan banyak nih Mas macamnya. Ada yang minta laporan, pengembalian laporan industri, ada yang mau ganti alamat kantor, alamat pabrik, ada yang mau ganti tipe akun, ganti email, melaporkan ke perusahaan tidak berproduksi. Nah, dan yang paling vital nih ada juga yang untuk akun ganda nih Mas. Nah, intinya segala bentuk permohonan perusahaan yang di luar teknis itu biasanya ke aku Mas. Nah, Mas Made sendiri kan nih sering nih jaga di loket UPP. Nah, kalau di loket UPP tuh biasanya apa sih Mas dari Sobat Industri yang sering ditanyain? Biasanya itu yang pertama terkait periode pelaporan. Sekarang ini masih banyak yang perusahaan bingung terkait periode pelaporan. Karena kan berubah ya dari tadinya periode per semester sekarang menjadi per triwulan. Otomatis kan ada untuk mempersiapkan data-data yang terlebih dahulu. Karena yang menyediakan data dari pihak perusahaan itu biasanya dari bagian purchasing, produksi, penjualan, gudang, dan lain sebagainya. Sementara yang melaporkan biasanya dari bagian legal dari perusahaan tersebut. Nah, yang kedua itu tentang pengisian field data. Nah, di field data itu biasanya kan mengandung istilah-istilah industri yang mungkin belum familiar ya bagi pihak perusahaan yang ingin menyampaikan laporan seperti itu. Nah, kalau di loket sendiri nih Mas, di UPP nih, kalau rollback itu juga banyak nggak Mas, Sobat Industri nih yang UPP buat minta rollback laporan? Ya, rollback pengembalian laporan itu banyak banget. Biasanya di akhir periode pelaporan itu banyak permintaan. Cuman untuk Sobat Industri, untuk rollback pengembalian laporan itu hanya boleh satu kali dalam satu periode pelaporan, dan dirinci secara detail apa-apa saja field data yang ingin dikembalikan. Ya, agar tidak kita kembalikan semua ya, agar prosesnya juga lebih cepat kembali ke kitanya lagi, seperti itu. Oh iya, BTW kan suka ada permintaan juga ya, ubah alamat kantor, pabrik, ubah tipe akun, terus penghapusan akun ganda. Itu prosedurnya gimana sih Mas Arlo? Nah, untuk alur atau prosedurnya itu sebenarnya gampang nih buat Sobat Industri. Nah, Sobat Industri tinggal untuk menyampaikan permohonannya lewat helpdesk SINAS nih Mas. Tapi ada persyaratannya juga, salah satunya itu bersurat. Itu kan udah pasti nih Mas untuk semua permohonan. Nah, suratnya itu juga ada ketentuannya Mas. Yang pertama itu ada kop suratnya, terus ada tanggal surat, ada nomor surat, ada perihal, ada tujuan. Nah, selain isi di suratnya itu juga yang nggak kalah penting itu ada cap sama tanda tangan dari direktur perusahaan atau pimpinan perusahaan. Nah, selain itu nih Mas, tadi Mas Made juga nanya nih yang akun ganda ya. Nah, untuk yang akun ganda itu ada tambahan lagi nih Mas kalau mengajukan permohonan. Nah, ada tambahan bukti legalitasnya Mas. Yang pertama itu ada NIB nih. Nah, di NIB tersebut tuh harus alamat yang ingin diajukan penonaktifan itu di NIB harus udah tidak ada sama sekali tuh Mas, sudah terhapus dari NIB. Atau bisa juga ada melampirkan akta penutupan bisa dari notaris. Nah, dan juga bisa dari pembubaran dari Kemenkumham.
Nah itu sih mas syarat-syarat legalitasnya nih untuk akun ganda. Selain itu aku juga mau curhat nih mas ke Mas Mada. Dari sobat industri nih banyak nih yang suka nanya kenapa sih kalau prosesnya lama, terus setelah ditunggu ternyata ditolak pas dibalikin. Nah untuk case yang sering aku dapetin nih mas selama ngerjain helpdesk, banyak nih dari sobat industri yang memang belum sesuai dengan ketentuan mas. Salah satunya itu nomor suratnya nggak ada, atau tanda tangannya bukan dari direktur atau pimpinan perusahaan, atau misalkan yang lainnya udah lengkap nih mas, tapi ternyata isi suratnya itu misalkan dia mau rollback laporan, ternyata yang diminta itu hanya rollback aja nih, nggak menjelaskan mau rollback yang mana atau menu mana nih yang mau dibuka. Nah rata-rata kayak gitu sih mas. Nah selain itu juga yang untuk penonaktifan akun, banyak dari sobat industri yang hanya melampirkan surat aja tanpa melampirkan bukti dukungnya. Nah, itulah yang menyebabkan dikembaliin, akhirnya prosesnya lebih lama lagi nih mas. Nah untuk Mas Mada sendiri nih, Mas Mada kan analisis data nih di Pusdatin. Kira-kira kalau ada sobat industri yang mau minta data nih ke Pusdatin, bisa nggak sih mas? Bisa dong, misalnya dari pihak eksternal seperti masyarakat umum atau pihak perusahaan yang ingin mengajukan permintaan data industri kepada kami. Seperti selama ini umumnya itu ada permintaan data ekspor impor, data PDB, investasi, tenaga kerja, dan lain sebagainya. Nah sobat industri itu bisa mengunjungi web kemenperin.go.id, lalu klik menu hubungi kami, lalu tinggal mengisi selanjutnya form yang ada di web tersebut aja. Mudah kan untuk melakukan proses layanan di Kemenperin, khususnya Pusdatin. Nah ternyata pelayanan publik di Pusdatin itu banyak ya mas, bukan terkait dengan akun Sinas aja nih, ada juga dengan rollback laporan, sampai sobat industri bisa nih minta data ke Pusdatin dan diolah sendiri nih oleh sobat industri. Oh iya, sebagai penutup aku mau ngasih satu pesan nih ke sobat industri. Wah, pelayanan yang tulus adalah jembatan kepercayaan, dan setiap informasi yang disebarkan ibarat benih, semakin tepat waktu dan akurat, semakin kuat pula manfaat bagi semua pihak. Wah, makasih Mas Arfan pesannya. Dan untuk sobat industri, terus dukung layanan di Pusdatin agar kedepannya semakin lebih baik lagi. Saya Made, saya Arfan, dan seluruh tim yang bertugas, kami pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.